Gomora! Shoshin-no-hara! Sebuah pesawat bernama Pendragon sedang meluncur di luar angkasa dengan pilotnya yang bernama Haruna. Ia kemudian mendapat pesan dari bumi dan langsung memberi tahu komandan yang hanya ingin dipanggil bos. Ada anggota lain juga bernama Oki yang sangat antusias dan tahu soal para kaiju yang sudah punah di bumi. Serta ada Kumano yang ahli dalam memperbaiki mesin pesawat. Rupanya mereka diperintahkan untuk menuju planet Boris, di mana komunikasi ke planet itu telah terputus. Pendragon pun melepas barang bawaan mereka dan segera menuju planet tersebut. Sesampainya di sana, mereka tidak mendapat jawaban dan tiba-tiba terjatuh, sehingga membuat pesawat Pendragon rusak. Kumano pun bertugas untuk memperbaikinya, sementara yang lain menyelidiki planet tersebut. Fasilitas yang ada telah hancur, diduga karena adanya gempa. Namun tiba-tiba, kaiju Telesdon muncul disusul Sadora dan Red King yang menyerang satu sama lain, hingga Sadora pun dikalahkan oleh Red King. Oki yang penyuka kaiju sangat bersemangat melihat itu dan menemukan kaiju lain yang adalah Peguila yang telah membeku. Dengan mengejutkan, muncul seorang pria dari dalam tubuhnya sehingga mereka pun membawanya ke pesawat untuk dirawat. Kondisi tubuhnya kini sangat parah, namun Red King semakin mendekat ke arah mereka sehingga Pendragon menembakkan beberapa misilnya yang kurang mempan. Tiba-tiba, pria tadi malah bisa keluar dan ingin melawan Red King dengan menggunakan alat yang memunculkan seekor kaiju yang tak lain adalah Gomora. Sesuai arahan pria itu, Gomora pun melawan Red King. Meskipun Red King adalah kaiju yang sadis, Gomora dengan Choshin-no-hanya akhirnya berhasil mengalahkan kaiju tersebut. Sehingga komandan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Kru Pendragon pun menemuinya, di mana Haruna ingin langsung menembaknya, namun dilarang oleh komandan. Ia pun mengenalkan diri dan menanyakan apa yang terjadi di planet tersebut, namun pria itu malah memberontak dan sempat melihat gambaran aneh sehingga ia melarikan diri. Komandan dan Oki pun lanjut berpatroli dan menemukan kaiju lainnya seperti Litra dan Mukadender yang telah tewas. Kemudian muncul bunga beracun bernama Juran yang langsung dilawan Litra. Namun Oki dan komandan yang terkena efek racunnya langsung pingsan, di mana pria tadi sudah ada di sana. Sementara itu, Kumano dan Haruno harus mencari regulator di sisa penggalian untuk memperbaiki Pendragon. Tak lama kemudian, komandan akhirnya terbangun dan pria tadi yang sedang menodongkan pistolnya. Namun, komandan bisa dengan mudah merebutnya kembali. Akhirnya terungkap pria ini bernama Rei dan sepertinya ia bukan pelaku karena tujuannya hanya bertarung melawan para kaiju. Dan ternyata Rei juga hilang ingatan. Sehingga komandan mengajaknya bekerja sama untuk mengembalikan ingatannya, namun ditolak. Rei yang mendekati Litra pun terkejut karena kaiju itu tiba-tiba masuk ke Battlenizer atau alat yang digunakannya untuk menyimpan kaiju. Di tempat lain, Kumano dan Haruna diserang kaiju lain yaitu Golza. Komandan dan Oki pun berusaha menyelamatkan mereka namun dibuat kesulitan. Kaiju Telesdon yang ternyata masih hidup pun muncul lagi. Saat dalam bahaya, Litra kemudian datang menolong mereka yang ternyata sedang bersama Rei. Ia kemudian menggunakan Gomora lagi untuk melawan Golza dan Telesdon sekaligus. Kekuatan Gomora ternyata sangat kuat. Ia bisa mengalahkan Telesdon dan dengan serangan Shindoha, Golza akhirnya dikalahkan juga. Mereka pun menemuinya, namun Rei masih tidak ingin bergabung. Lagi-lagi, ia mendapat gambaran aneh di mana ada raksasa misterius di gunung yang seperti memanggilnya. Karena merasa terbantu, komandan sekali lagi menawarkan kerjasama para Rei untuk membantunya mencari tahu soal raksasa di ingatannya. Di tempat lain terjadi pertarungan kaiju Gudon melawan Neronga. Neronga dengan kemampuan menghilang dan listriknya berhasil mengalahkan Gudon. Di dekat Pendragon muncul aurora misterius yang membuat radar menjadi error sehingga mereka harus menjaga monitor secara bergantian termasuk Rei. Tak lama kemudian terjadi guncangan dan Rei merasakan kehadiran kaiju sehingga ia nekat untuk keluar. Mereka menemukan adanya goresan para pesawat sehingga Haruna menuduh Rei sebagai pelakunya. Namun komandan tetap percaya pada Rei dan mengajaknya bertugas. Namun Haruna ingin menggantikan posisi komandan. Haruna masih saja mencurigai Rei bahkan sampai menyita Battlenizer-nya. Tiba-tiba kaiju Neronga pun menyerang.
Sehingga Haruna pun mengembalikan Battle Laser milik Ray yang langsung memunculkan Gomora. Gomora bisa melawan, namun dia kesulitan ketika Neronga menghilang dan menyerang dengan listriknya. Karena itu, Ray pun menggunakan instingnya dan menemukan Neronga yang langsung dihancurkan dengan serangan Chou Shindoha. Haruna pun mulai percaya pada Ray yang akhirnya bersedia untuk bergabung dengan mereka. Setelah Pendragon berhasil diperbaiki, mereka pun melanjutkan perjalanan di mana komandan ingin datang ke sebuah pangkalan yang sepertinya berhubungan dengan Haruna. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan siapa-siapa dengan pangkalan yang telah hancur dan Ogi menduga itu disebabkan oleh kaiju bernama Bemstar. Akhirnya terungkap kalau ternyata Haruna memiliki seorang kakak yang harusnya berada di tempat itu, namun belum bisa dipastikan apakah ia masih hidup atau tidak. Tiba-tiba, kaiju Bemstar pun muncul, di mana Haruna nekat ingin membalaskan dendam kakaknya. Semua serangan misil dari Pendragon malah dapat diserap oleh Bemstar, hingga Gomora pun muncul untuk melawannya. Ray juga menggunakan Litra, namun masih kesulitan. Dengan info dari Oki yang memberitahu kalau ada celah untuk menyerang Bemstar, Litra dan Gomora pun bekerja sama dan akhirnya berhasil mengalahkan kayu tersebut. Di akhir, Oki memperlihatkan data seorang raksasa para Ray yang tak lain adalah Ultraman, yang bisa saja adalah raksasa di ingatannya. Sementara itu, di sebuah kota ada banyak kaiju Sadora dan tiba-tiba muncul sesosok misterius yang menggunakan Fire Golza untuk menghabisi semua Sadora, kemudian menggunakan wujud salah seorang wanita di sana. Keesokannya, Pendragon pun sampai ke tempat itu dan menemukan adanya kehidupan. Namun tiba-tiba Space Beast Vampira muncul sehingga Ray menggunakan Gomora untuk melawannya. Gomora sempat diserang, namun Vampira akhirnya dikalahkan dengan serangan Shindoha. Korban selamat pun dibawa ke pesawat. Dia adalah ilmuwan bernama Azusa yang akhirnya terbangun dan ditemui Oki. Namun Ray merasakan keanehan pada wanita itu dan suara yang mengatakan apakah Ray mampu melawan musuh yang lebih kuat lagi. Tiba-tiba serangan datang dari Fire Golza serta Azusa yang malah menghilang. Ray pun menggunakan Gomora untuk melawan Golza yang sangat kuat. Semua serangan Gomora tidak bisa melukainya. Namun dengan bantuan yang lainnya, Gomora dapat bersembunyi dan melancarkan serangan Gomora Shindoha. Awalnya itu tampak belum cukup kuat untuk mengalahkan Golza. Namun tak lama kaiju itu pun tumbang. Setelah itu Ray pun diserang Azusa yang identitas aslinya adalah Cat, yang mana ia juga seorang pengguna kaiju. Cat pun memunculkan Ganki untuk menghabisi Golza yang menurutnya sudah gagal. Ray yang melihat itu pun marah, hingga yang lain pun datang di mana Oki khawatir pada Azusa. Namun Azusa malah mengatakan kalau Ray adalah pelaku hancurnya kota dengan menyerang menggunakan kaiju. Ray hanya bisa terdiam karena Cat mengancam akan membunuh teman-temannya jika ia berani menentangnya, sehingga Ray pun pergi seorang diri. Meski begitu, teman-teman yang lain seperti Kumano tetap percaya bahwa Ray bukanlah orang jahat. Tiba-tiba Ray bertemu kaiju Twin Tails dan melawannya dengan Litra karena Gomora masih belum pulih. Ia juga khawatir apakah Cat menepati perkataannya untuk tidak menyakiti teman-temannya. Benar saja, Cat langsung menyerang Kumano untuk melihat info tentang Ray. Oki yang menciduknya pun terkejut, di mana Cat mengatakan kalau hubungan Ray dengan manusia mempengaruhi perkembangannya. Sementara itu, Ray yang awalnya kesulitan akhirnya mengalahkan Twin Tails, namun tiba-tiba Cat datang dan bertanya apakah Ray menjadi lemah karena mengkhawatirkan teman-temannya. Ia pun menggunakan Ganki untuk menyerang Litra dan memaksa Ray untuk bertarung agar ia semakin kuat. Sementara itu, bos dan yang lain sudah tahu kalau Azusa bukan seorang manusia. Namun mereka dikepung oleh banyaknya kaiju Sadora. Rupanya Oki telah disandra Cat dan akan diserang Ganki, sehingga Ray pun menggunakan Gomora untuk melawannya. Gomora dan Litra tampak kewalahan, hingga bantuan pun datang dari Pendragon yang menggunakan meriam Hyper Omega dan berhasil mengalahkan Ganki. Melihat Ray yang semakin kuat, Cat malah tampak senang. Namun Ray masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Hari berganti, Ray sedang latihan menjadi pilot. Namun ia tampak sangat bersemangat dan tidak ingin berhenti. Hingga mereka terjatuh karena adanya gelombang ruang dan waktu. Bos dan yang lainnya pun menyusul dan menemukan Haruna serta Ray yang sepertinya mengingat tempat itu. Tiba-tiba, Frogros muncul dan menyerang mereka, sehingga Ray menggunakan Litra untuk mengalahkannya. Mereka pun melanjutkan penyelidikan, di mana Ray menemukan sebuah kalung berisi foto seorang pria dan gadis yang sepertinya dikenali Ray.
Kumano juga menemukan sebuah laptop yang berisi video yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, di mana suatu hari muncul sebuah meteor yang setelah diteliti dengan ajaib muncul anak misterius dan Bolton yang ternyata menjadi penyebab munculnya kaiju di planet itu dengan membuka lorong ruang dan waktu. Tiba-tiba Pendragon diserang oleh Bolton yang membuat mesin terganggu sehingga Ray pun menggunakan Gomora untuk melawannya. Bolton kemudian memanggil Telesdon, Red King, dan Neronga yang dilawan Gomora sendirian dan membuatnya kewalahan. Ray pun memanggil Litra untuk menyerang Bolton. Walaupun awalnya gagal, ia berhasil mengarahkan serangan Telesdon ke antena Bolton sehingga Pendragon bisa ikut menyerang. Sedangkan Gomora dan Litra juga berhasil mengalahkan Telesdon dan Red King. Lagi-lagi, Ray mendapat gambaran tentang raksasa di gunung yang diyakininya sebagai Ultraman. Meski penyebab kemunculan kaiju sudah terungkap, mereka masih harus mengungkap misteri lainnya. Di tepi sungai terjadi pertarungan dua kaiju, yaitu Armstrong melawan Kelbim. Hingga Armstrong pun berhasil mengalahkan Kelbim, namun dari dalam air muncul ekor yang menarik Armstrong dan menghasilkan listrik. Hal itu disadari kru Pendragon yang langsung mencari tahu dengan meluncurkan drone dalam air. Mereka pun menemukan kedua kaiju itu serta batuan mineral yang ketika terkena listrik akan mengeluarkan panas yang luar biasa hingga Eleking pun berhasil mengalahkan Kelbim. Karena melihat adanya drone, Eleking pun mengejar mereka dan Ray langsung menggunakan Gomora untuk melawannya. Sayangnya, Gomora terkena tangkapan ekor Eleking yang membawanya ke dalam air, di mana pergerakan Gomora menjadi terbatas di sana. Lagi-lagi, Eleking menyerang dengan ekornya, membuat batuan mineral semakin panas sehingga Ray terpaksa menarik kembali Gomora. Mereka menyadari kalau Eleking akan berbahaya jika dibiarkan di dalam air, bahkan bisa memicu hancurnya planet Boris, sehingga mereka pun mengeluarkan kayu itu, dan Ray yang kembali menggunakan Gomora untuk melawannya. Berbeda dari sebelumnya, di pertarungan darat, Gomora lebih unggul dan akhirnya menang dengan serangan Shindoha. Namun, Eleking tiba-tiba bangkit lagi, yang ternyata dia ingin membantu Ray sebagai kaiju ketiganya. Setelah kembali ke markas, mereka menemukan sinyal yang ternyata dikirimkan dari sebuah pulau bernama Vincent, yang juga diduga sebagai tempat di mana tubuh Ultraman berada. Di tempat lain, kaiju Gromite dan Angros sedang bertarung. Namun tiba-tiba muncul Kingjo yang langsung menyerang, serta Cat yang telah sampai dan tampak kesal. Pendragon yang dalam perjalanan juga bertemu Kingjo yang langsung menyerang mereka hingga terjatuh ke dalam laut. Karena itu, Kumano pun berusaha memperbaikinya dan sempat putus asa. Namun bos menyemangatinya karena dulu Kumano adalah orang yang paling optimis dan Ray juga ikut membantunya. Tak lama kemudian muncul kaiju Joa Muruchi sehingga Ray pun melawannya, namun kali ini menggunakan Eleking yang lebih ahli bertarung dalam air dibanding Gomora. Kekuatan Eleking menyulitkan Muruchi hingga akhirnya ia pun memenangkan pertarungan. Namun gawatnya generator kekurangan daya akibat serangan tadi. Karena itu Ray menggunakan Eleking kecil dengan energi listriknya sehingga Pendragon pun bisa kembali melanjutkan perjalanan ke Pulau Vincent. Tak lama kemudian mereka pun sampai dan menemukan pesawat Ghost Star Dragon dan beberapa orang yang akhirnya menyebut mereka, di mana salah satunya adalah Hiroki alias kakak dari Haruna. Ia pun menjelaskan bahwa ada 53 orang yang mengungsi ke Pulau Vincent yang adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada kaiju, seakan tempat itu telah dilindungi oleh sebuah kekuatan yang diduga berasal dari Ultraman. Keesokannya, Hiroki meminta bantuan Pendragon mengambil suku cadang di sebuah pangkalan untuk memperbaiki pesawat mereka. Sesampainya di sana, mereka diserang Salamandora, Nova, dan Lunatics sehingga Ray pun menggunakan Gomora untuk melawan mereka, sementara yang lain mengambil suku cadang. Namun tiba-tiba King Joe Black muncul dan menyerang Gomora. Gomora dibuat sangat kesulitan dan sempat tumbang sehingga Ray menggunakan Litra dan Eleking sekaligus yang bahkan masih kesulitan. Karena itu, Haruna pun menyuruh Ray kembali. Hal itu membuat Ray kesal hingga ia tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis imut yang ada di foto sebelumnya. Dia bernama Karen dan sepertinya dikenal Ren, namun Karen mengaku tidak mengenalnya. Meski begitu, Karen tahu soal bayi misterius dan bahkan sempat menggendongnya hingga benda itu tiba-tiba menghilang menjadi cahaya. Tak lama kemudian, Choju Berokuron dan Doragoris muncul sehingga Ray melawannya dengan Gomora dan Eleking. Pertarungan sengit pun terjadi dan dengan kerjasama Gomora dan Eleking, mereka pun berhasil memenangkan pertarungan.
Karen kemudian memberitahu Ray bahwa sebelumnya dia juga mendengar suara misterius yang sekarang telah menghilang. Dan mungkin itu juga alasan kenapa Kaiju bisa masuk ke Pulau Vincent. Mereka pun datang ke sebuah tempat yang ternyata benar. Di sana ada Ultraman yang terkurung seperti di ingatan Ray. Ia bisa merasakan kalau energi Ultraman tinggal sedikit karena telah digunakan untuk melindungi pulau tersebut. Tiba-tiba, Cat pun datang dan langsung menggunakan Zeton sehingga Ray bergegas menyusul dan menggunakan 3 kayu sekaligus, yaitu Gomora, Eleking, dan Litra. Cat pun menemui Ray dan mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membangkitkan Ray yang akan terjadi jika Ray bisa mengalahkannya. Gomora, Eleking, dan Litra terus menyerang Zeton yang sangat kuat. Semua serangan tampak tidak mempan padanya, termasuk Gomora Shindoha, hingga Eleking terpaksa ditarik kembali. Gomora pun menggunakan Shindoha dengan kemampuan penuh dan akhirnya membuat Zeton tumbang, walaupun tidak sampai menghancurkannya. Cat kemudian merasa puas dengan itu dan langsung pergi. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Ray adalah bayi misterius yang sebelumnya ditemukan. Cat pun lanjut menjelaskan bahwa mereka mewarisi DNA dari Ray Blood, seorang alien di masa lalu yang sangat kuat, dan meskipun telah kehilangan tubuhnya, DNA Ray Blood tersebar di alam semesta dan juga menjadi penyebab kenapa Ultraman terkurung menjadi batu. Meskipun Ultraman berusaha mencegah Ray menjadi Ray Blood sejati, kebangkitannya akan terjadi sebentar lagi. Sementara itu, ada masalah lain muncul, di mana matahari buatan planet Boris memanas dan sedang terjatuh. Karena itu, mereka pun bekerja sama menyiapkan pesawat untuk pergi sebelum hal itu terjadi. Ray kemudian teringat bahwa dia bukan manusia dan meminta bos untuk pergi jika dia tidak kembali ke pesawat. Ray pun menemui Cat untuk melanjutkan pertarungan, serta terungkap kalau nama panjang Ray adalah Raymond dan ternyata adalah adik dari Cat. Pertarungan pun dimulai, Gomora dan Zeton saling serang, sementara Pendragon yang telah siap gagal memanggil Ray. Padahal matahari buatan akan jatuh sebentar lagi, karena itu Bos dan Haruna pun segera menyusulnya. Cat mengatakan kalau ini adalah pertarungan antar Rheonyx, di mana pengguna juga merasakan damage yang diterima si Kaiju. Namun tiba-tiba King Joe Black datang mengganggu. Bos dan Haruno menemui Ray yang sedang terkapar. Namun ia tiba-tiba bangkit dengan wujud Rheonyx-nya. Begitu juga Gomora yang berubah menjadi EX Gomora. Dengan kekuatan barunya, Gomora pun mengalahkan King Joe dan juga Zeton atau Cat yang senang melihat kebangkitan Raymond. Ray kemudian menggunakan energinya pada Ultraman yang perlahan mulai terbebas dari segelnya. Cat pun menemui mereka dan memberitahu bahwa para pewaris DNA Ray Blood disebut Rheonyx dan akan bertarung satu sama lain untuk mencari yang terkuat. Kemudian, Cat pun lenyap menjadi cahaya. Bos dan Haruna mengajak Ray untuk segera pergi, meski awalnya menolak karena dia bukan manusia. Akhirnya Ray pun bersedia. Dalam perjalanan, tiba-tiba King Joe yang masih hidup menangkap mereka. Namun bantuan datang, yang ternyata itu adalah Ultraman yang telah hidup kembali, hingga planet Boris pun hancur seketika. Namun mereka yakin bahwa Ultraman masih hidup, sedangkan mereka akan segera kembali ke bumi.